contoh lain saya praktekkan ketika saya bisa manut di Mesir. Ada salah seorang murid kibar Syekh Mustafa Al-Adawi, saya di sana tinggal di kompleks beliau, itu terkena hipoten, jadi wawu terus tidak bisa alif. Aduh, jadi bayangkan, intinya nggak bisa alif gitu ya. Lalu saya bacakan saat itu Al-Baqarah ayat 164, di mana bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Saya ulangi, fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, fa ahya bihil ardha ba'da, dan dihidupkan bumi setelah matinya, hidupkan bumi setelah. Subhanallah. Saat itu beliau isi kamar BAB gitu, fesesnya, dan beliau itu tersendat karena saluran kencingnya dan pembuangannya itu nggak lancar, kayak kesumbat. Saat itu juga langsung isi ke kamar mandi yang berminggu-minggu nggak buang aja. Saat itu keluar semua dan jadi aling walaupun sedikit-sedikit. Lalu saya dan cuma situ aja, karena waktu itu mau ujian di Kairo, ujian akhir tahun. Jadi saya cuma syaratkan herbal. Alhamdulillah sekarang sembuh total, bisa alif lagi. Saya ada obatnya, kalau yang berminat kalau obat itu nanti ada di bawah. Itu salah satu contoh. Contoh lain, insya Allah Bapak Ibu bisa saksikan di tayangan Khazanah Ruqyah hari Sabtu tanggal 12 September jam 5:30 besok ini. Contoh lain, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang stroke tidak bisa jalan bisa langsung jalan. Dan itu semuanya atas fadilah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini insya Allah kita praktekkan juga. Bapak Ibu pun bisa, bukan cuma saya, bukan cuma ruqyah-ruqyah yang sudah lama saja, semuanya bisa. Asal yakin bersihkan yang kita, jangan pengen diakui bahwasanya orang ini sembuh karena kita, bukan sama kita cuma doa-doa. Mungkin kita juga kadang sakit gitu kan. Nah inilah sebenarnya prinsip-prinsip pengobatan Qur'ani. Itu juga untuk detoksifikasi dengan surat zalzalah, bisa yang mudah aja di surat juz amma itu. Kita zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan keluarkan segala isi perut bumi. Orang dikena sihir masruk, bacakan itu, insyaallah baik-baik. Lalu juga untuk melancarkan kelahiran anak, al-insyiqaq wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi melemparkan isi perutnya dan menjadi kosong bumi itu. Dan lain-lain lah, ada banyak. Surat Al-Anbiya untuk penyakit demam. Ini bukan pengkhususan ya, karena memang ulama-ulama yang sudah menjelaskan hal demikian. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Misal seperti itu untuk demam, Al-Fatihah baca itu juga bisa. Untuk penyakit mata bisa juga surat Qaf. Mana bunyinya? Fakasafna ghita'aka fayawma ini gimana pokoknya? Fakasafna yawma hadid, dan penglihatan saat pada hari itu menjadi tajam. Begitu juga dengan dikasih selain itu dikasih herbal-herbal yang dapat mendukung. Al-Quran adalah pertolongan pertama. Jangan sampai kita menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Karena Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid beliau menjelaskan ya, ayat dalam surat Al-Furqan di awal juz 19. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi taqadu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah saat itu, wahai Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicuekin, sesuatu yang dicampakkan, dicuekin, diacuhkan. Orang-orang yang mengacuhkan itu ada 5.
5 golongan. Salah satunya adalah orang yang mengacungkan tidak menggunakan Al-Quran sebagai sifat, bahkan malah nggak percaya bahwasanya Al-Quran ini sebagai obat. Ini salah satunya. Baik, itu sudah jelas ya Bapak Ibu tentang metode pengobatannya. Kita bacakan dengan apa-apa yang berkaitan dengan penyakit-penyakit manusia tersebut. Itu juga dengan jin. Kita niatkan rukyah ini untuk mendakwahi, untuk perang. Nah, insya Allah akan kita jelaskan di sesi rukyah. Baik, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya penyakit manusia disebabkan karena apa? Karena jin. Karena kesalahannya sendiri. Karena kesalahannya itu pula Allah mengizinkan jin itu bisa menguasai. Obatnya adalah istighfar, maka taubat adalah sebagai sarana untuk melemahkan setan. Dalilnya kita ambil dalam surat Al-A'raf di juz 9 ayat 200 sampai 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yazghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah, innahu samii'un 'aliim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Maksudnya ayat wa bi ayyi hal yazghannaka minasyaitan, di suatu apa? Kalau suatu waktu atau di suatu keadaan yang zamannya kami nasyaitan nazgun, ada setan yang mengganggumu dengan suatu gangguan, etahusu minhu biwaswasah, atau memunculkan rasa waswas, atau menghalangi kamu dari kebaikan, atau menyuruhmu untuk melakukan keburukan, atau menyuruhmu untuk mengagungkannya. Fasta'in billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau iltaji, kembalilah kepada Allah, wa'tasim billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah, pada kitab-kitabnya Allah Subhanahu, kepada Al-Qur'anul Karim, pada kalamnya Allah. Itu juga dengan apa? Sunnah Rasulnya yang mulia. Waqtami biharahu, dan mintalah perlindungan dengan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu sami', karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mendengar. Sami'un lima taqul, Tuhan yang Maha mendengar apa yang kau katakan. Walaupun kita berkata dengan penuh kepayahan, penuh kelelahan, karena telah bertahun-tahun diganggu oleh setan, diganggu, dizalimi oleh para tukang sihir, Allah Maha mendengar. Wa alimun, sami'un alim. Alim apa? Tahu tentang apa? Alimun bi niyatika wa dhafik. Allah mengetahui tentang niatmu. Niat mengapa engkau meminta perlindungan kepada Allah, dan niat, dan Allah Maha mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Jadi di sini dalam ayat ini banyak beberapa faedah yang bisa kita ambil. Salah satunya, kalau ada setan, kalau lagi kesurupan kontang-kanting, jangan kita kasari, jangan kita lawan fisik, kita kalah tidak bisa apa-apa. Kita pukuli mereka tambah kuat, berlipat-lipat. Tapi dengan kesantunan, kesabaran, kelemah lembutan kalah mereka. Ini soal kita bahas lagi. Nah, pada ayat selanjutnya, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila diganggu oleh golongan dari bangsa setan, tadzakkaru, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun. Lalu kemudian tiba-tiba mereka melihat apa? Melihat kesalahan-kesalahan mereka. Tadzakkaru di sini maksudnya adalah araf. Mereka mengetahui atau mengakui, bisa juga. Qala Sa'id bin Jubair, wa rajul yaghdabul ghadbah, ayat Allah taala fayudhim al-ghaib. Itu juga seorang laki-laki yang marah, kemudian dia mengingat Allah, kemudian saat dia ingat bahwasanya marah ini enggak baik, kemudian dia mengumumkan amalannya. Faidahum musirun, saya langsung aja ya. Kemudian mereka itu melihat apa? Yusiruna mawaqi' al-khatayahum, melihat tempat-tempat kesalahan mereka. Kita dan suri tafakur dengan penuh apa namanya? Saya bilang penyesalan juga, penyesalan dan
dan perlindungan. Wahai yang bertaqi dan orang yang bertakwa, apabila mereka melakukan dosa dan diganggu oleh setan,